Haleluya, selamat sore untuk kita semua. Kita ada di dalam bulan Oktober. Sungguh besar kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati, kita sama-sama berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita. Bapa yang baik dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan sudah menolong kami, bahkan sampai hari ini kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Saat ini hati kami penuh dengan sukacita. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan kepada kami. Berkati ibadah kami, berkati kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami memberikan pujian kepada-Mu Tuhan. Kami memberikan hormat kami. Engkau layak untuk segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Stop.
pengharapan, nama Yesus, nama di mana kita datang dan mendapatkan kelegaan, kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita
bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Mulia kudus Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kembali waktu bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, bahkan menambahkan iman kami, untuk kami tetap kuat menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan, saudara-saudaraku, saya ingin berbicara tentang kuasa nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang dianugerahkan. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hak untuk mempergunakan nama ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mari kita akan melihat saudara-saudara sebuah kisah, dan peristiwa ini adalah peristiwa setelah hari Pantekosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan apa yang terjadi kepada murid-murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saudara-saudara, adalah peristiwa-peristiwa yang ajaib yang Tuhan nyatakan lewat pelayanan daripada murid-murid. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 dan kemudian kita melompat ke ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat ke-16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, Kisah Rasul pasal yang ketiga, dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah mengisahkan tentang seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, bahwa dia mengalami mujizat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melihat penjelasan daripada orang lumpuh ini, sebenarnya ada tambahan di dalam pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-22, ya, ada tambahan yang menjelaskan tentang orang lumpuh ini. Ayat ini berkata, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi saudara-saudaraku diberkati Tuhan, kita bisa melihat bahwa sebagian besar daripada kehidupan orang ini ada dalam kondisi yang lumpuh. Sebagian besar daripada kehidupan daripada orang ini ada sebagai seorang pengemis. Dan kalau kita perhatikan, orang lumpuh ini setiap hari dibawa ke depan pintu daripada bait Allah. Karena kalau saudaraku perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa orang lumpuh atau orang pengemis itu biasanya ditemukan di 3 tempat di dalam Alkitab. Yang pertama, biasanya orang-orang pengemis itu di dalam Perjanjian Baru itu ada di rumah orang kaya. Ya, ingat tentang Lazarus, saudara-saudaraku. Dia ada di rumah orang kaya. Kemudian juga ada orang-orang yang pengemis yang minta itu ada di persimpangan jalan. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, kita perhatikan orang yang mengemis ini ada di pintu bait Allah. Dia hanya ada boleh di pintu, tidak boleh seorang pengemis masuk ke dalam bait Allah.
orang yang lumpuh tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dengan umur daripada orang ini yang sudah dalam ayat pasal yang keempat tadi dikatakan dia sudah berumur 40 tahun. Artinya apa? Sebagian besar atau waktu umurnya yang terpanjang itu, terbanyak itu sudah dia pakai untuk sebagai seorang yang mengemis. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita melihat bahwa sebenarnya orang ini tidak mungkin lagi mengalami kesembuhan. Orang ini tidak mungkin lagi mengalami perubahan. Selamanya dia akan menjadi pengemis. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun sebenarnya dia tidak mungkin mengalami perubahan, walaupun sebenarnya tidak mungkin lagi akan berubah keadaannya, statusnya sudah umur 40 tahun. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada sebuah keadaan yang tidak bisa berubah. Yesus sanggup mengubah segala keadaan. Pertemuan daripada orang ini dengan Yesus, saudaraku, lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul, ketika dia berkata tentang nama Yesus, maka orang ini mengalami perubahan. Dengarkan baik-baik, bersama Tuhan tidak ada satu keadaan yang tidak bisa berubah. Tidak ada yang permanen yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita jadi jauh lebih baik. Tuhan kita mampu mengubah keadaan kita. Nah, mari kita akan melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan sebenarnya ada dua komponen supaya mujizat terjadi. Ya, ada dua komponen yang mengakibatkan mujizat itu terjadi. Yang pertama adalah, saudara-saudaraku, adalah belas kasihan Tuhan. Dan kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sangat mengasihi. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia jatuh belas kasihan kepada orang-orang banyak, karena Alkitab berkata bahwa orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala. Jadi dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari sisi manusia, dari orang yang akan mengalami mujizat itu adalah orang yang punya pengharapan. Jadi ketika ada orang yang punya pengharapan akan jamahan Tuhan, ketika ada orang yang mengharapkan mujizat Tuhan, ketika ada orang yang rindu jamahan tangan Tuhan, hanya kepada orang-orang seperti inilah yang mereka mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Jadi perhatikan dua hal ini. Dari sisi Allah, belas kasihan Tuhan itu pasti. Tetapi dari sisi orang yang akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan jamahan tangan Tuhan. Coba kita lihat dulu saudara-saudara, bahwa Yesus di dalam pelayanannya selalu punya belas kasihan. Namun orang-orang yang mengalami mujizat adalah mereka yang berharap kepada Tuhan. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6, di situ kita perhatikan ada sebuah pelayanan Yesus, dan aneh sekali saudara-saudaraku, di dalam pelayanan ini Alkitab berkata tidak ada tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Injil Markus pasal yang ke-6, mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6 bagian A. Ya, saya dorong saudaraku untuk membaca mulai dari ayat pertama
Tetapi kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ketiga. Perhatikan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang keenam bagian A, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan saya katakan tadi, ada dua komponen yang selalu mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita dari belas kasihan Tuhan. Kalau dari sisi belas kasihan Tuhan, pasti saudara-saudaraku. Tetapi dari orang yang percaya, perhatikan dulu ayat ini, mereka tidak mengharapkan apapun dari Yesus. Kenapa? Karena mereka katakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah saudaranya ada bersama dengan kita? Dalam ayat yang kita baca tadi, bahkan mereka dikatakan kecewa dan menolak Yesus. Dan tidak ada satu mujizat pun. Dalam ayat yang ke-6a dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu, mengapa begitu banyak orang tidak mengalami mujizat dalam hidupnya? Bukan karena Tuhan tidak mempunyai belas kasihan kepada kita, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, tapi ada banyak kali kita tidak mengharapkan, tidak sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan menjawab kita. Tetapi saya ingin katakan pada saat ini, kalau engkau rindu supaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu, harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Rindukan Tuhan menjamah kehidupan kita. Iblis akan selalu mengintimidasi kita, dan dia akan berkata, untuk apa lagi kamu berharap? Untuk apa lagi kamu percaya? Untuk apa lagi kamu beribadah? Untuk apa lagi kamu berdoa? Tetapi orang yang merindukan, orang yang berharaplah yang akan mengalami mujizat Tuhan. Dengarkan baik-baik, jangan takut mengharap hal-hal yang besar dari Tuhan. Allah kita Allah yang besar, Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Nah, kembali ke dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan orang yang punya emas, bukan orang yang punya perak yang akan mengalami mujizat. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa orang yang memberitakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saya akan baca kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 itu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Petrus tahu persis, saudara, emas dan perak tidak bisa menyembuhkan orang ini. Emas dan perak tidak bisa mengubah orang menjadi baik. Tetapi yang bisa mengubah seseorang, Petrus katakan di dalam ayat ini, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, kita punya hak untuk mempergunakan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang akan sanggup menghibur dan menolong, bahkan nama yang sanggup menyelamatkan. Kuasa nama Yesus di dalam ayat ini kita bisa perhatikan, saudara-saudara.
40 tahun orang ini di dalam tidak punya pengharapan. Dia sebagai seorang pengemis. Dan saya katakan tadi, dia sudah pasti berpikir selamanya dia akan menjadi pengemis. Tetapi ketika ada Petrus dan memberitakan tentang nama Yesus, nama ini menyembuhkan dia. Nama ini mengubah keadaannya. Nama ini memberikan pengharapan kepadanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, satu ayat yang sangat kita kenal. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Perhatikan ayat ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus bukan hanya bisa memulihkan, menyembuhkan seseorang, tetapi jauh daripada itu, nama ini menyelamatkan kita. Hari ini saudara-saudaraku, ketika kita menikmati dan memakan meja perjamuan, roti dan minum air anggur, kita memperingati sebuah karya Allah terbesar, bahwa Allah mati untuk menyelamatkan kita. Nama ini yang sudah menyelamatkan kita. Nama ini yang mengubah keadaanmu, statusmu, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, berbicara tentang nama Allah, nama Yesus, kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana ada nama Allah, maka di situ ada hadirat Allah. Di situ ada kuasa Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6, dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-6, saudaraku, kalau kita membaca ayatnya yang ke-6, 2 Tawarik pasal yang ke-6, ini bicara tentang bait Allah, di mana ada nama Tuhan. Dan ketika ada nama Tuhan di dalam bait Allah, saya katakan tadi, di mana ada nama ini, maka hadirat Allah ada di tempat itu. Ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saya akan membaca firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Perhatikan bahwa di mana ada nama Tuhan, kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Tempat kediaman namaku itu artinya apa? Di sana ada hadirat Tuhan. Tuhan menaruh namanya di Yerusalem untuk menunjukkan bahwa hadiratnya ada di tempat itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nama inilah yang menyembuhkan orang lumpuh ini. 40 tahun dia tidak ada pengharapan. Tetapi ketika nama Yesus diberitakan, orang ini mengalami pemulihan. Saya rindu setiap kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan, setiap kita punya hak mempergunakan nama itu, karena kita adalah anak-anaknya. Kita punya kuasa lewat nama ini. Dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ya Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Yesus berbicara tentang berdoa, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ini bicara tentang pengabulan doa ya dalam pengajaran Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam berdoa, kenapa kita selalu tutup doa dalam nama Yesus? Kenapa? Karena nama ini berkuasa. Yesus katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapakku dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Sekali lagi Tuhan memberikan akses kepada kita, Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk mempergunakan nama ini, untuk menyatakan kemuliaannya, kuasanya, bahkan juga di dalam hal berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, semua saudaraku punya pengalaman ketika mempergunakan nama ini, nama yang berkuasa ini, nama di atas segala nama. Kita mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saya ingin tutup dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Atau kita akan lihat saja Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Ketika murid-murid pada waktu itu dibawa ke depan sidang mahkamah agama, maka mereka bersaksi tentang nama ini, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Pada waktu itu saudara-saudaraku, setelah mereka melayani dan orang ini disembuhkan, dan orang tahu dan orang heran bahwa orang ini dikenal sebagai seorang yang sudah 40 tahun hidup sebagai seorang pengemis. Tetapi ketika berita nama Yesus disampaikan, orang ini mengalami kesembuhan. Murid-murid ini dibawa ke sidang mahkamah agama dan diminta pertanggungjawaban atas nama siapa kamu menyembuhkan orang ini. Kita perlu tahu Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru pada waktu itu bahwa orang-orang mahkamah agama, orang-orang penguasa-penguasa di bait Allah punya otoritas tertinggi. Seolah-olah mereka lah yang hanya boleh melakukan hal kebajikan. Tetapi ketika murid-murid melakukan kebajikan itu, mereka dibawa kepada pengadilan. Dan apa jawabannya di dalam ayatnya yang ke-10? Ayat 10 berkata, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Haleluya. Perhatikan, oleh nama Yesus orang ini pulih, oleh nama Yesus orang ini sehat. Dan ada buktinya pada waktu itu, orang yang 40 tahun ini berdiri di depan mahkamah itu, dan murid-murid itu katakan berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang akan melenyapkan segala kekhawatiran kita. Nama yang akan melenyapkan segala kecemasan kita. Bahkan ketika iman kita seperti tembok yang runtuh, nama Yesus, nama di atas segala nama. Pergunakan nama ini, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya, mujizat dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita kembali angkat pujian ini. Bila hati kita lemah tak berdaya, Engkau punya nama Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sudah pasrah dengan keadaannya, tidak mungkin berubah. Selamanya dia akan menjadi seorang pengemis. Tetapi engkau harus tahu, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, engkau harus tahu, bersama Tuhan tidak ada satu keadaan yang tidak bisa berubah. Tidak ada keadaan yang permanen, yang tidak bisa diubah dalam hidupmu. Bahkan ikatan-ikatan dosa sekuat apapun Tuhan bisa lepaskan. Kelemahan-kelemahan fisik sekuat apapun, seberat apapun, tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Emas dan perak tidak bisa mengubah orang, tapi nama Yesus, nama di atas segala nama, itu bisa mengubah keadaan seseorang. Paulus adalah seorang penjahat yang luar biasa, penganiaya gereja. Dia sanggup diubah oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, kau berpikir keadaanku tidak mungkin lagi berubah, situasiku tidak mungkin lagi berubah, jangan tertipu. Yesus sanggup ubah keadaan. Situasimu. Yang ada Allah yang berkuasa. Mari persiapkan roti dan air anggurmu. Ini adalah bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia rela mati menebus dosa kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus ini, roti dan air anggur yang sebentar kami akan nikmati. Biar lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, mari angkat rotimu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sanggup mengubah keadaan kami. Mari angkat cawan minumanmu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau sanggup mengubah keadaan kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau berikan harapan yang baru Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau ubah menjadi kekuatan. Ketika kami khawatir, Engkau ubah menjadi keyakinan Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam peperangan mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Yang bimbang pertetapkan Tuhan. Amin. Sepanjang bulan bahkan sepanjang minggu ini, kami akan melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terus memberkati kami, membawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sepanjang minggu, berkati aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati, bahkan keluarga lepas keluarga.
diberkati Tuhan. Terima Mari kasih. ulurkan tanganmu, mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.